Strategi PPDB yang mendukung penguatan transisi PAUD SD. 1. Diskusi bersama guru agama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta waktunya sebentar Pak Ustaz? Ya, silakan. Jadi sesuai apa yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa hari ini saya ingin meminta pendapat Pak Ustadz terkait proses penerimaan peserta didik baru di SD kita. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan Pak Ustadz, kurang lebih 3 pertanyaan terkait penerimaan peserta didik baru yang sudah pernah terlaksana di sekolah ini. Bisa minta waktunya sebentar Pak Ustadz? Oke, silakan. Baik, yang pertama ini Pak Ustadz, apakah melalui PPDB Anda dapat mengenal kebutuhan belajar peserta didik? Ya, melalui PPDB ini kalau tidak ada pretest, ada gambaran tentang kemampuan peserta didik. Namun untuk di sekolah kami yang jauh dari PAUD, TK dan sebagainya, maka itu tidak begitu efektif karena tentu saja untuk kemampuan baca tulis hitung itu harus ada pembelajaran sebelumnya di TK. Tapi di sini karena jauh dari TK maka itu mungkin tidak efektif jadinya. Dan kami di sini sangat membutuhkan siswa, maka kegiatan pretest semacam itu kurang efektif di sini. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya, apa dampak melakukan tes baca menulis menghitung kepada anak di masa PPDB? Dampaknya yang positif ada yang negatif. Ya, kalau positif tadi ada proyeksi atau gambaran, cuman dampak negatifnya juga ada, yaitu dampak psikologi terutama bagi calon siswa yang belum mampu untuk membaca, tulis dan menghitung, karena kemungkinan nanti mereka akan minder atau sebagainya. Terima kasih Pak Ustadz. Pertanyaan yang terakhir Pak Ustadz, nah kira-kira apa alternatif kegiatan selain tes baca menulis ngitung yang dapat mendukung penguatan transisi dari PAUD ke SD? Ya, ini yang bisa dilakukan adalah melalui wawancara singkat dengan para wali murid serta mengajak siswa-siswi untuk pengenalan di sekolah atau sekolah yang akan ditempati nantinya. Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Ustadz waktunya, sangat luar biasa. Ini saya mendapatkan gambaran terkait PPDB yang akan kita laksanakan sebentar lagi. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Diskusi bersama guru kelas 1. Baik Pak Hilman, pertanyaan yang pertama, apakah melalui PPDB Anda dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Saya sangat mengenal, kebetulan saya tinggal di sini dan sering bermain ke rumah-rumah warga, termasuk ke rumah-rumah peserta didik dan segala macamnya itu. Jadi saya sangat mengenal dari kebutuhan belajarnya maupun segala kebutuhan mainnya di rumah pun saya sangat mengenalnya. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, apa dampak melakukan tes baca nulis ngitung kepada anak di masa PPDB menurut Pak Hilman? Khususnya kita di sini itu kalau kita menggunakan tes masuk untuk PPDB, khususnya untuk di SD ini, itu dampaknya itu sangat buruk sekali menurut saya, karena berdampak karena kita jauh dari sekolah TK ataupun PAUD itu, maka secara otomatis kita tidak mendapat siswa yang pandai membaca ataupun menulis. Baik. Pertanyaan yang terakhir Pak Hilman, apa alternatif yang bisa kita gunakan selain tes baca nulis ngitung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD SD? Oke, kalau menurut saya mungkin lebih ke pengenalan lingkungan dan bagaimana kita mengolah anak ini supaya ingin bersekolah dan betah di sekolah, khususnya di jam-jam sekolah itu. Baik, terima kasih banyak Pak Hilman, sangat membantu. 3. Kesimpulan. Dari hasil wawancara yang sudah saya lakukan bersama rekan guru, ada beberapa kesimpulan yang saya dapatkan. Yang pertama, sekolah kami pada tahun ajaran baru ini tidak perlu lagi melaksanakan tes baca menulis ngitung pada PPDB tahun ajaran ini. Kenapa? Karena sekolah kami adalah sekolah kecil
yang notabene sangat membutuhkan siswa. Sedangkan sumber siswa di sekolah kami sangat sedikit. Selain itu, di sekeliling sekolah kami itu tidak ada PAUD ataupun TK, sehingga anak-anak itu tidak memiliki kemampuan dasar ketika masuk ke sekolah. Jadi ketika kami berikan mereka tes untuk membaca, menulis, menghitung, otomatis mereka tidak bisa. Sehingga itu akan menyebabkan kondisi psikologi peserta didik itu akan down apabila kita melaksanakan tes baca, menulis, menghitung. Alternatif yang bisa kami gunakan untuk PPDB pada kali ini adalah kami akan menggali informasi yang sebanyak-banyaknya melalui orang tua peserta didik tentang apa yang disukai oleh peserta didik baru tersebut, apa yang tidak disukai, bagaimana kondisi belajarnya ketika di rumah, dan tentunya apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Terima kasih. 4. Sosialisasi PPDB tanpa calistung. SDN 2 Puncak Jeringo membuka pendaftaran peserta didik baru. Waktu pendaftaran mulai tanggal 12 Juni sampai 30 Juni 2023. Syarat pendaftaran: 1 fotokopi akta kelahiran, 2 fotokopi kartu keluarga, 3 fotokopi kartu KIP jika ada. Usia minimal 6 tahun dan tidak ada tes membaca, menulis, menghitung. Ayo daftar.